Ada peribahasa bilang, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Inilah topik pembahasan dari kelompok kami. Selamat siang Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Maria Suci Bernadetta dengan NIM 22142404 dan partner saya Camelia Lulut Lunang dengan NIM 22142406. Salam kenal semuanya. Oke, kelompok kami mengambil tema dengan judul Dampak Perkembangan Teknologi bagi Dunia Pendidikan. Di sini ada 6 agenda. Yang pertama, pengertian teknologi dalam bidang pendidikan. Yang kedua, dampak permasalahan. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Yang keempat, peran teknologi bidang pendidikan. Yang kelima, keunggulan teknologi dalam bidang pendidikan. Yang keenam, contoh teknologi yang diterapkan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu seperti apa ya? Oke, saya akan menjelaskan. Teknologi adalah sebuah aplikasi atau penerapan yang memiliki tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan alternatif. Kesadaran dari semua lapisan masyarakat maupun pemerintahan melalui kegiatan belajar baik dalam lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Nah, ini adalah gambar dari contoh saat guru mengajar secara tradisional atau secara menggunakan tulisan, dan ini adalah bagian yang sebelah kanan adalah dia mengajar secara menggunakan teknologi dengan menggunakan komputer yang sudah modern yang digunakan pada saat ini. Saya mengutip dari Ramyen tahun 2013. Dia mengatakan, penggunaan teknologi yang efektif dalam pendidikan telah mengubah aspek pendidikan dan menciptakan lebih banyak peluang pendidikan. Teknologi telah membantu dalam pertumbuhan pembelajaran baik secara bergerak dan pembelajaran secara jarak jauh. Berikutnya adalah dampak permasalahan. Yang pertama, e-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran yang dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Yang kedua yaitu seringnya mengakses internet. Dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, melainkan malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan game online. Dampak tersebut bisa diselesaikan dengan yang pertama, guru dan siswa harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Yang kedua, harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi guru dan siswa. Yang ketiga, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital dalam kegiatan belajar mengajar agar tercapai standar kriteria ketuntasan minimal atau disebut KKM. Dan yang terakhir, harus tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, dan merawat sarana-prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang peran teknologi di bidang pendidikan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa, dan sumber pembelajaran yang lainnya. Maksudnya, sumber komunikasi ini adalah beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi. Maksudnya adalah seperti contohnya adalah Messenger, Zoom, atau aplikasi Google Meet lainnya. Yang kedua adalah menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistis, dan aman. Maksudnya adalah dari teknologi yang digunakan untuk
Menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hipermedia dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek baru. Yang ketiga adalah membangun dan membantu partner secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir secara foto ataupun video. Yang keempat adalah teknik sebagai sebuah keterampilan, skill, serta kompetensi. Selanjutnya adalah keunggulan teknologi dalam bidang pendidikan. Teknologi sendiri yaitu membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah, tetapi juga memiliki dampak menguntungkan yang mendalam pada berbagai bidang seperti yang pertama yaitu mudah mengakses informasi melalui web. Dan yang kedua, meningkatkan kreativitas. Ada banyak sumber daya teknologi saat ini yang memungkinkan pembuatan di berbagai bidang seperti perangkat lunak gratis untuk pengeditan gambar, audio, video, dan lain-lain. Yang ketiga, mudah mengakses ke berbagai sumber pengetahuan, yaitu dengan penggunaan web dan perangkat memungkinkan pengguna untuk memiliki akses ke semua jenis pengetahuan dan untuk semua tingkat pembelajaran. Yang keempat, memudahkan koneksi perangkat domestik ke jaringan yang sama bagi rumah tangga. Yang kelima, memfasilitasi proses pendidikan, yaitu teknologi menyediakan sumber daya pendidikan di tempat-tempat yang tidak dapat diakses dan memungkinkan semakin banyak orang yang bergabung dengan dunia yang saling terhubung. Oke, saya sudah menjelaskan tadi dari peran teknologi yang diterapkan di bidang pendidikan. Sekarang adalah contoh teknologi yang diterapkan di bidang pendidikan. Yang pertama adalah Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting adalah yang digunakan pada saat ini berguna untuk media pembelajaran sebagai komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Yang kedua adalah Learning Management System atau disingkat dengan LMS. Nah, tujuannya adalah mengirim file-file atau dokumen dari tugas-tugas yang diberikan dosen antara mahasiswa dengan dosen. Yang ketiga adalah Google Classroom. Biasanya digunakan untuk anak-anak sekolah, digunakan sama dengan LMS. Dia digunakan sebagai media pembelajaran dengan mengirimkan file-file untuk diberikan kepada guru sebagai tugas pembelajaran dalam jarak jauh. Yang keempat adalah Ruang Guru. Ini adalah media pembelajaran di luar media pembelajaran. Tujuannya itu berguna untuk mengidentifikasi diri kita terhadap suatu pembelajaran yang diberikan oleh dosen atau guru, sampai mana kita mengerti dari pembelajaran tersebut. Memang dalam ruang guru ini kita dijelaskan secara detail tentang apapun yang kita tidak ketahui yang di luar dari sekolah atau dari kampus. Dari kesimpulan yang kami peroleh bahwa Yaitu penggunaan teknologi di bidang pendidikan sangat bermanfaat untuk memudahkan sistem pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Namun di sisi lain juga memiliki dampak yang negatif. Jadi, untuk menghindari dampak-dampak tersebut, guru harus berperan aktif dalam sistem teknologi dalam bidang pendidikan ini. tentu kita berharap untuk kedepannya teknologi untuk semakin maju lagi, memberikan manfaat untuk pendidikan, khususnya mahasiswa dan mahasiswi, untuk media pembelajaran kedepannya untuk semakin lebih baik lagi. Oke, saya akan memberikan pantun Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga hari Anda bahagia. Bye.